secara jujur ya kita ingin mengkalkulasinya, maka kurang lebih 45% ya, ikan yang beredar di dunia ini adalah ikan yang potensinya muncul daripada perairan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penonton sekalian? Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk berbagi apa yang saya pahami tentang sebuah wirausaha atau entrepreneur. Eh, pada prinsipnya semua bisnis kalau ditanya bisnis apa yang bagus, maka saya mengatakan semuanya bagus. Yang pertama, selama yang menjalankan itu punya passion terhadap apa yang akan dijalankan. Bukan ikut-ikutan, bukan sekedar melihat, oh ini duitnya bagus nih, tapi nggak punya passion di situ, ya sama aja. Pada akhirnya nanti ketika ada yang mengkritik, ada yang tidak puas dengan produk atau jasa yang ditawarkan, atau ada yang memberikan komentar negatif terhadap produk dia, terhadap bisnis dia, maka dengan mudah dia akan segera melempem ya, down dengan kritikan tersebut. Bisnis pada prinsipnya adalah bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan. Ya, ya bisnis artinya kalau dalam bahasa Inggris yaitu mengurus sesuatu. Apa yang kita urus? Ya masalah-masalah. Karena ketika ada masalah sebenarnya itu adalah sebuah peluang bisnis bagus. Itu adalah sebuah peluang, ya, peluang untuk usaha. Ya, contohnya ketika misalnya musim hujan, pakaian susah kering, banyak orang yang ingin segera punya pakaian yang rapi besoknya atau lusa dengan yang sudah wangi, disetrika. Gimana caranya? Nah, hadirlah sebuah bisnis namanya bisnis misalnya laundry. Karena ada masalah dan itu mempertemukan solusinya dengan masalah, maka itu menjadi sebuah value yang bisa ditukar dengan uang. Jadi wirausaha itu prinsipnya adalah bagaimana menyelesaikan sebuah masalah dengan sebuah solusi yang belum diketahui. Ya. Jadi kita berasumsi harus ada solusi untuk menyelesaikan ini. Tapi solusi ini kita harapkan bisa memberikan kepastian. Ya. Karena bisnis itu banyak di lingkungannya itu banyak dipengaruhi juga suatu yang ketidakpastian. Ya. Tugas kita bagaimana mengubah ketidakpastian menjadi sebuah kepastian. Nah, disinilah solusi ini harus menjadi solusi yang komprehensif. Solusi yang dilengkapi dengan data-data. Solusi yang dilengkapi dengan tim yang bekerja secara detil menganalisa setiap data tersebut. Solusi yang kemudian juga mempertimbangkan efeknya dan punya plan-plan ketika tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi wirausaha itu berjalan ketika dia mempertemukan antara masalah dengan solusi yang diasumsikan sebagai mampu menyelesaikan masalah itu atau solusi yang kita belum ketahui apa solusinya, tapi kita menduga-duga bahwa ini bisa menjadi sebuah solusi. Ketidakpastian inilah kemudian yang kita akan ubah menjadi kepastian dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Bisnis kemudian berkembang ya pada skalanya masing-masing. Skala terkecil, naik kepada skala menengah, kemudian pada skala yang lebih besar. Jumlah orang yang bergerak pada setiap skala itu beda-beda. Sehingga jangan mudah ingin langsung melakukan bisnis yang besar kalau belum mampu mengendalikan suatu organisasi yang bergontakan orang-orang yang pada skala lebih kecil. Pada bisnis yang lain misalnya, pada bisnis yang sekarang lagi tren, itu bisnis terkait masalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini, maka kita bicara tentang bagaimana supply dengan konsumen, ya. Bagaimana supply daripada kebutuhan-kebutuhan kalori, kebutuhan-kebutuhan dan lain-lain unsur-unsur yang ada pada sebuah makanan sesuai dengan yang dibutuhkan daripada kalori dan lain-lain tersebut. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat bagaimana mendapatkan ya potensi supply untuk memenuhi target konsumennya. Misalnya saya sebut adalah bisnis perikanan. Bisnis perikanan kita ketahui sangat besar di Indonesia. Ya. Banyak sekali data sudah menunjukkan, di media-media juga mengatakan bahwa potensi laut Indonesia itu jika
secara jujur, ya kita ingin mengkalkulasinya, maka kurang lebih 45% ya, ikan yang beredar di dunia ini adalah ikan yang potensinya muncul daripada perairan Indonesia. Kita bisa lihat betapa besarnya angka tersebut. Namun kalau kita mengecek pada negara-negara asing di luar, di Eropa, di Afrika, di Amerika, dari mana mereka mengambil ikan? Justru ikan itu diambil bukan pada wilayah perairan kita, tapi mostly berada pada wilayah-wilayah seperti Korea, atau mungkin di Asia Tenggara ya paling masuk ke Thailand. Apa yang bisa kita pahami dengan data seperti ini? Itu menunjukkan bahwa uh, kita belum mampu memiliki sebuah data supply yang akurat, yang kemudian bisa memenuhi kebutuhan daripada masyarakat di dunia. Nah, seperti saya bahasakan tadi, jika kita ingin menghidupkan perekonomian di Indonesia ini menjadi sebuah nilai value yang sangat tinggi, maka harus kita pastikan bahwa kebutuhan akan bisa terpenuhi oleh suplai yang ada. Saya yakin sudah banyak sekali yang ingin menyelesaikan di persoalan-persoalan terkait perikanan ini. Banyak sekali sahabat-sahabat saya, teman-teman saya membuat tulisan-tulisan, bahkan menjalankan bisnis perikanan, sempat unggul di beberapa waktu, kemudian tiba-tiba hilang. Entah persoalan secara detailnya saya juga kurang bisa memahaminya, namun saya memahaminya bahwa dia telah mencapai titik bisnis yang sangat tinggi, dan bahkan presiden pun sudah pernah mengagumi sahabat saya tersebut. Namun sampai sekarang belum bisa terrealisasi apa yang menjadi solusi dari permasalahan di perikanan itu. Saya melihat bahwa solusi ini sebenarnya itu butuh banyak percobaan-percobaan, ya, percobaan-percobaan. Namun setiap percobaan itu harus terregister, dia harus tercatat, ya, semacam terregistrasi apa yang telah dilakukan, apa impact-nya, dan mengapa tidak berhasil. Oleh karena itulah saya melihat bahwa pentingnya ada sebuah cara yang lebih komprehensif, yang mau berkomunikasi, mau berbicara dengan banyak pihak, ya, dengan banyak orang, dengan banyak disiplin ilmu, banyak profesi, supaya mendapatkan data yang lebih akurat. Karena berbagai percobaan tersebut akan membantu mengklasifikasi mana langkah-langkah yang tinggal dilanjutkan atau perlu diganti sama sekali. Sebuah pepatah dari Peter Skillman, ya, beliau adalah salah seorang peneliti, mengatakan bahwa berbagai percobaan dan kesalahan itu, ya, akan sirna dengan satu perencanaan yang cerdas. Apa itu perencanaan yang cerdas? Perencanaan yang didasari atas komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Saya melihat bahwa gerakan bara ikan, ya, sebagai salah satu gerakan yang mencoba menghasilkan sebuah solusi berdasarkan berbagai macam data dari berbagai pihak tersebut. Mereka memunculkan nama bara ikan, baku bicara bisnis ikan. Nah, itu menunjukkan suatu cara untuk mendengarkan, mengumpulkan semua data-data dari peneliti, dari pelaku usaha. Kenapa sih ini belum bisa terintegrasi dengan baik? Kenapa sih ikan kita belum bisa tercatat sebagai potensi suplai di luar negeri misalnya, di mana mereka adalah potensi pasar yang sangat besar? Mengapa harus Thailand misalnya, yang justru sebagian besar juga sumber ikannya justru berada di negara kita misalnya. Dan inilah yang saya harapkan menjadi sebuah solusi ketika bara ikan ini berkumpulnya para orang-orang yang perhatian atau pelaku bisnis di dalamnya, yang kemudian mencoba memahaminya dengan baik, melihat semua persoalan dari hulu sampai hilir, melakukan uji coba gagasan, ya, mengambil data-data yang akurat, kemudian ini bisa menjadi sebuah solusi yang komprehensif yang bisa menyelesaikan di persoalan perikanan, yang tentunya harus dengan kerangka regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah akan menjamin sebuah bisnis dapat berjalan dengan baik, akan menjamin bahwa sebuah bisnis dapat membangun perencanaan dengan baik. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa terlalu banyak percobaan-percobaan yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan
namun tidak ada notulensi atau pencatatan terhadap apa yang telah dilakukan dan bagaimana tindak lanjutnya. Ada yang gagal, mungkin ada yang berhasil, tapi tidak mengalami sustainability, ya, tidak ada keberlangsungan yang konsisten. Untuk itu dibutuhkan suatu perencanaan yang cerdas. Perencanaan yang cerdas hanya dapat terjadi ketika ada regulasi yang melindungi perencanaan tersebut supaya terukur, ya. Yang kita butuhkan adalah sebuah langkah-langkah yang terukur. Oleh karena itu, regulasi inilah yang kami harapkan, dan saya pribadi juga mengharapkan, dan saya kira di gerakan Bara Ikan juga ini sangat mengharapkan, setelah banyaknya hal-hal yang telah kita bahas, banyaknya hal-hal yang telah kita tawarkan, kita butuh sebuah regulasi yang bisa memvalidasi, ya, memvalidasi setiap bisnis yang kemudian berjalan, khususnya terkait perikanan di Indonesia. Dan saya berharap bahwa gerakan Bara Ikan ini menjadi pemicu awal. Ya. Kita butuh suatu kekuatan yang lebih besar dalam sebuah kebijakan polisi pemerintah yang kemudian ini menjadi harapan, ya, menjadi sebuah clue, ya, baik bagi pelaku bisnis di dalam negeri maupun di luar negeri yang melihat bahwa oh, ada masa depan baru untuk bisnis perikanan di Indonesia Timur. Untuk di Indonesia secara umum, Indonesia Timur secara khusus. Kenapa katakan Indonesia Timur? Karena memang potensi laut terbesar itu ada di Indonesia Timur. Jika kita melihat arus makanan ikan, ya, melewati perairan-perairan di Indonesia, maka dia melewati perairan-perairan yang berada di Indonesia Timur. Nah, sehingga ini memang harus menjadi sebuah eh, apa perhatian bersama yang kemudian berujung pada sebuah kebijakan. Saya pribadi melihat butuh sebuah badan otoritas, ya, yang kemudian mengintegrasikan semua potensi-potensi ikan khususnya di Indonesia Timur ini. Badan otoritas ini yang harus bisa menjadi etalase, ya, memperlihatkan inilah potensi yang ada di Indonesia Timur, ya. Bagi negara-negara yang butuh suplai ikan atau sumber daya laut lainnya, mari lihat etalase ini. Ya. Etalase ini menyajikan jumlah, jenis, dan proses yang dilakukan untuk memenuhi target daripada pasar. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah solusi juga yang kemudian setelah melalui berbagai macam percobaan bisa menghasilkan suatu solusi yang kemudian lebih memberikan masa depan yang lebih menjanjikan, mengubah dari ketidakpastian menjadi sebuah kepastian. Building the runway dari Indonesia Timur untuk Indonesia.